Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Ismamora, peserta Lansar CPNS tahun 2022 angkatan 20, kelompok 3 nomor peserta 38. Kali ini saya akan coba mempresentasikan jurnal tentang kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita akan mulai pembahasannya tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, konsep kesiapsiagaan bela negara. Menurut asal kata, kesamaptaan sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga, atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan disamakan bahwa makna kesamaptaan sama dengan makna kesiapsiagaan. Selanjutnya, menurut jargon, samapta yang artinya siap siaga. Sedangkan arti negara menurut beberapa ahli, yaitu menurut Profesor R. Joko Tono, negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Kemudian Logeman, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Robert Kepler mengatakan negara adalah sesuatu yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memberikan kekuasaan memaksa. Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kemudian di sini kita lihat ada kesiapsiagaan bela negara dalam latihan dasar CPNS. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olahraga, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di sini ada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua persaudaraan berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara, yang tujuannya untuk menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan, kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan, menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktu. Ingat, Anda harus taat pajak. Kemudian manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk disiplin waktu, aktivitas dan pengajuan kegiatan lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama instansi perjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam mandiri, team building. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, kecepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non fisik
yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan mengenal teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Adapun di sini kita lihat ada kesehatan jasmani, pengertiannya adalah yang tertera pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 29, artinya Anda dikatakan sehat, salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kesehatan jasmani dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya. Kebiasaan-kebiasaan baik dalam pola hidup sehat yang perlu Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan makanan-makanan yang sehat seperti sayur, buah, ataupun biji-bijian yang mengandung protein, atau asam folat dan semacamnya. Kemudian aktivitas yang sehat seperti berolahraga, banyak olahraga yang kita ketahui, salah satunya lari ataupun renang, berkuda, ya kan, mana itu juga termasuk salah satu olahraga yang sangat membuat badan kita fit. Kemudian lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat maksudnya di sini tidak tercemar oleh asap rokok, asap kendaraan, ataupun seperti zat adiktif ataupun narkoba. Kemudian istirahat yang sehat. Istirahat yang sehat itu tidur pada waktunya atau tidur siang hari selama beberapa menit atau minimal 15 menit sampai 30 menit. Kemudian yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari penyakit, dapat menjaga fungsi tubuh berjalan optimal, meningkatkan mood, dan memberi ketenangan hati sehingga terhindar dari rasa cemas atau bahkan depresi. Memiliki penampilan sehat, percaya diri, dapat berpikir positif dan sehat, menjaga daya tahan tubuh tetap dalam kondisi tubuh atau tubuh tidak mudah capek. Kesehatan mental. Kesehatan mental maksudnya di sini kita mempunyai mental yang, kalau menurut saya sih, itu berpikir positif atau emosi yang positif, atau bisa mengendalikan diri atau bisa mengendalikan emosi. Di sini kita lihat juga ada kesehatan berpikir, bahwa berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang tentang logika dan kemampuan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Dalam memahami berbagai hal dalam kehidupan seseorang tidak saja itu berpikir logis, tapi juga kritis dan kreatif. Ya, mungkin itu adalah suatu bentuk kesehatan berpikir. Emosi positif merupakan manifestasi spiritual tidak berupa kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan intrapersonal, sehingga seseorang memilikinya nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat. Kata kuncinya adalah syukur atas sesuatu yang diberikan oleh Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa tanpa melalui usaha sendiri. Emosi positif terdiri dari sejumlah komponen berikut. Antara lain senang terhadap kebahagiaan orang lain, menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu diciptakan akan kebaikan dan syukur, atau menerima yang optimis akan pertolongan Tuhan, bisa berdamai dengan keadaan sesulit atau separah apapun, mampu mengendalikan diri, bahagia ketika melakukan kebaikan. Selanjutnya, makna hidup dalam kesehatan spiritual merupakan perwujudan dari bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hidup terdiri dari sejumlah komponen berikut, yaitu menolong dengan spontan, memegang teguh janji, memaafkan diri dan orang lain, berperilaku jujur, menjadi teladan bagi orang lain, mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Di sini selanjutnya ada etika, etiket, dan moral. Etika secara pengertian berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti watak atau kesusilaan. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu kepentingan yang biasa, pandang rumput, kandang, kebiasaan, adat,
akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan jamaknya yaitu taeta berarti adat kebiasaan, arti dari jamak nilai yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi secara etimologis kata untuk kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertes dalam Erawan 2012. Etiket berasal dari beberapa bahasa, namun dalam kamus Indonesia berarti beberapa arti dalam kata yaitu etiket Belanda. Etikette adalah mencari kertas itu dan gambar barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi dan sebagai tentang barang itu. Etiket Prancis etiquette adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal konsepnya adalah merujuk pada penjelasan sebelumnya dapat menyatakan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dan dengan lingkungan alam sekitarnya. Untuk memperoleh kebaikan, kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia yang tepat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Prinsip-prinsip kearifan lokal. Unit prinsip antara lain bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lain yang bersifat abstrak atau konkret sebagai hasil dari budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mulia manusia di suatu tempat. Segala bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dalam lingkungan budaya di sekitarnya di tempat manusia itu hidup. Kearifan lokal yang sudah berbentuk dan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan pelestarian dan pemasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya sehingga tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut, hal-hal atau karena adanya pengalihan dan pergantian bentuk kearifan lokal yang ada dalam hal-hal baru dalam sudut manusia yang pernah menggunakannya. Mungkin contohnya seperti permainan zaman dulu yang sekarang tidak bisa kita lihat lagi, seperti kelereng. Sudah jarang anak-anak memainkannya, yang sekarang memainkannya dengan HP atau warnet ya. Kearifan lokal memiliki asas dasar asli dan karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat yang penggunaan bahasa setempat, penggunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan yang masuk di daerah setempat. Kearifan lokal dapat berupa pengembangan kearifan luar, warna, dan teknologi dan dialektis sehingga membentuk ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita, dan saya pribadi mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesanggalan, apalagi banyak suara-suara goib ya kan, yang ribut sekali, karena saya memang mengambil video ini di warnet pas juga di tepi jalan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.